Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 8? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Nurul tentunya untuk belajar matematika. Nah, di video kali ini materi matematika yang akan Bu Nurul bahas ini sudah masuk semester 2 ya. Di bab pertama semester 2 kelas 8, kakak akan bertemu dengan bab teorema Pitagoras. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk video di part pertama ini, materi teorema Pitagoras yang akan Bu Nurul bahas antara lain tentang apa itu sih teorema Pitagoras dan apa kegunaan dari teorema Pitagoras. Tapi sebelumnya, for your information bahwa teorema Pitagoras, kata Pitagoras ini diambil dari nama seorang matematikawan berkebangsaan Yunani. Tapi ternyata bukan Pitagoras loh yang menemukan teorema Pitagoras ini. Sebelumnya orang Mesir, Babilonia, dan Cina kuno sudah terlebih dahulu mengenal hubungan sisi-sisi antar segitiga siku-siku beserta perhitungannya. Tapi karena Pitagoras yang membuktikan kebenaran dari hubungan antar sisi-sisi pada segitiga siku-siku dan perhitungannya itulah sehingga perhitungan itu dinamakan dengan teorema Pitagoras. Nah, untuk kegunaan teorema Pitagoras ini yang sudah ditemukan sejak dahulu kala bisa kita lihat dari adanya piramida. Coba pikir bagaimana orang-orang peradaban kuno bisa membangun sebuah piramida jika bukan karena adanya pengetahuan hubungan antar sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Hebat bukan? Nah, bagaimana sih maksud dari teorema Pitagoras? Ya, mari kita identifikasi sebuah segitiga siku-siku, bahwa segitiga siku-siku terdiri dari 3 sisi yang kita sebut dengan sisi miring atau hipotenusa, lalu sisi alas, dan sisi tegak atau sisi tinggi. Di sini segitiganya kita sebut segitiga ABC, siku-sikunya di C. Untuk sisi-sisinya, nama dari sisinya tersebut bisa kita sebut dengan, misal yang sisi miring adalah kita sebut dengan AB, atau bisa juga kita sebut dengan sisi C. Diambil dari mana? Diambil dari sudut yang ada di hadapannya. Begitu pula dengan sisi tegaknya ini adalah sisi B, karena ada di hadapan sudut B, atau bisa juga disebut dengan sisi AC. Dan yang bawah ini adalah sisi alas, atau sisi alas yang disebut dengan sisi A, karena ada di hadapan sudut A, atau disebut juga dengan sisi BC. Untuk teorema Pitagoras adalah sebuah aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Isi dari teorema Pitagoras pada suatu segitiga siku-siku yaitu kuadrat dari sisi terpanjang sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, untuk teorema Pitagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku dan minimal 2 sisinya dapat diketahui terlebih dahulu, sehingga untuk mencari sisi yang ketiganya kita gunakan perhitungan teorema Pitagoras. Untuk rumusnya sehingga kita bisa peroleh jika segitiganya ABC dengan siku-sikunya berada di C, maka rumus Pitagorasnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari 2 sisi yang lainnya. Sehingga bisa kita kembangkan jika yang ditanyakan adalah sisi yang bukan sisi miring, dalam artian jika sisi miringnya sudah diketahui, maka cara mencarinya atau rumusnya adalah misal sisi A yang ditanya, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Atau jika sisi B yang ditanya, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi, jika sisi miringnya sudah diketahui, maka cara mencarinya adalah sisi miring kuadrat dikurang dengan kuadrat sisi yang lainnya. Kegunaan dari rumus Pitagoras itu apa sih? Yang utama adalah untuk menentukan salah satu panjang sisi dari segitiga siku-siku. Lalu kegunaan yang lainnya untuk menentukan jenis segitiga, menentukan diagonal bidang kubus dan juga balok, atau diagonal dari persegi dan persegi panjang.
Dan terakhir menentukan diagonal ruang pada kubus dan juga balok. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Contoh yang pertama, hitunglah panjang sisi X yang belum diketahui pada segitiga siku-siku berikut ini. Di sini kita tahu bahwa ini adalah segitiga siku-siku karena ada simbol seperti ini. Sudah diketahui sisi yang tegaknya ukurannya 12 dan sisi alasnya yaitu 5. Yang ditanya adalah sisi miring. Nah, kalau yang ditanya sisi miring berarti caranya, nah mari kita jawab. Langsung saja kita hitung bahwa sisi miringnya adalah X kuadrat sama dengan sisi yang lainnya di kuadrat lalu dijumlah. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan 12 kuadrat 144, 5 kuadrat 25. Sama dengan 144 ditambah 25, 169. Selanjutnya, ini kan masih X kuadrat sama dengan 169. Nah, untuk X-nya sendiri, kebalikannya dari kuadrat adalah akar. Jadi X sama dengan akar dari 169. Sama dengan 13. Sehingga nilai X di sini atau panjang sisi miringnya adalah 13. Mari kita ke contoh yang kedua. Diketahui segitiga siku-siku DEF dengan siku-siku DE pada gambar berikut ini. Ya, mari kita identifikasi terlebih dahulu sisi apa yang sudah diketahui. Di sini yang sudah diketahui adalah 15 cm sebagai sisi miringnya, ya, karena ada di depan sudut siku-sikunya. Lalu sisi alasnya 9 cm. Mari kita jawab. Nah, karena sisi miringnya sudah diketahui sehingga caranya dikurang. Yang ditanya DE kuadrat sama dengan, nah sisi miringnya adalah DF kuadrat dikurang. Ingat bahwa jika sisi miring sudah diketahui caranya dikurang. DF kuadrat dikurang EF kuadrat. Sama dengan DF-nya 15 kuadrat dikurang EF 9 kuadrat. Lalu DE kuadrat sama dengan 15 kuadrat 225 dikurang 9 kuadrat 81. 225 dikurang 81, maka DE kuadrat sama dengan 144. Masih ada kuadratnya sehingga kita akarkan DE sama dengan akar dari 144. Sehingga DE sama dengan 12 cm. Jadi panjang sisi DE adalah 12 cm. Baik, demikian yang sudah kita bahas. Semoga bisa kakak pahami. Tetap semangat dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.